Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah terbatas oleh ruang, oleh waktu. Kami percaya dimanapun kami berada, sungguh Tuhan Kau menyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya hari demi hari-hari ini, jadikan hati kami, hidup kami jadi gerejanya Tuhan. Lewat kami, nyata kuasa-Mu, lewat hidup kami, menjadi saksi, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di setiap rumah-rumah, di setiap tempat kami masing-masing. Izinkan kami menyembah, izinkan kami memuji, biar inilah yang terbaik yang bisa kami beri, dupa yang harum, biar api-Mu menyambar kami hari-hari. Terima kasih Roh Kudus Tuhan ajari, tuntun kami ibadah ini, dari awal sampai akhir jadi miliknya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang beracara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semua yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan, boleh kasih jempolnya ke kamera. Oke, hayu mulai. Baik Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Mari Yesus, Engkau baik, kasih-Mu Tuhan, lebih dari itu, lebih dari segalanya Tuhan. Oh, Yesus, mari dimanapun kau berada, kita sembah Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan, oh Bapa, kami sembah, haleluya. Terima kasih Bapa, kami agungkan selama-lamanya. Engkau menyembah Tuhan, Kau Yesus, batu penjuru, Kau Yesus, kekuatan di jiwaku, di hati kami, di dalam segala hal Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih baik, terlebih besar dalam. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan merasakan Engkau hadir. Lihat dari hadapan Tuhan. Ku menyembah karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, ya segalanya.
angkat tanganmu bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh Tuhan Yesus, kemenangan terjadi di sini Bapa. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau, Yesus Tuhan. Oh Bapa, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, kami sembah Bapa, kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Betapa mulianya Engkau Tuhan, Engkau besar Tuhan. Engkau Allah kami yang layak dipuji dan ditinggikan Bapa. Kami percaya Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kami. Bapa, kami percaya di dalam Engkau kami akan menerima kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. How great is our God, and all sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our
our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy, oh praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy, of praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, and all will sing, and all will sing, how great, and all will sing, and all will sing, how great, He's our God. Oh, it's our God, Lord. It's our God, Lord. How great is our God. He's good, Lord. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Kita angkat tangan kita, berada tangan kita. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, kita percaya Tuhan dalam posisi ini. Katakan Tuhan juga bisa memakai pandemi ini untuk misi globalnya Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya saat ini. Terima kasih Tuhan untuk teknologi sehingga kami bisa bertemu Tuhan muka dengan muka meskipun kami jaraknya jauh. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau lebih kuat dari apapun juga Tuhan, dari virus ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Shalom untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di biji matamu Tuhan. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Tuhan juga berkati Indonesia secara berkelimpahan Tuhan. Untuk saat ini juga kami yakin ada rencana yang besar untuk Indonesia. Kami juga yakin Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan, meskipun semakin hari semakin banyak pasien yang positif, tapi kami yakin nothing is impossible with God. Kami percaya itu Tuhan. Kami perkatakan Indonesia jangan menyerah. Kami percaya Indonesia jangan menyerah karena ada Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati dari Bapak Presiden kami Tuhan. Kami percaya mungkin beliau sangat capek dengan masa pandemi ini Tuhan, tapi kami terus agar kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan urapan Tuhan mengalir dari pemimpin Tuhan. Tolong berkati Tuhan ya Tuhan, mohon Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk kota Batam Tuhan. Kami tinggal, kami percaya kami ada di kota Batam ini bukan suatu yang kebetulan. Kota ini, kami percaya kota ini adalah kota pun, kota
juga tidak dapat berjalan keluar rumah, jalan juga ada kota Batam, karena kami yakin kota kami kota untuk kesehatan, untuk damai. Kami yakin Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Spirit House of Glory. Kami yakin nama ini bukan sekedar nama aja Tuhan, rumah pekerjaan. Kami juga yakin Tuhan turut bekerja atas rencana apapun Tuhan. Kami yakin untuk saat-saat ini juga Tuhan, untuk gereja kami juga sedang disorot, tapi kami yakin Tuhan turut bekerja atas semuanya Tuhan. Kami mau rindu juga Tuhan untuk berdoa untuk gembala sidang kami yang kami cintai Tuhan, Pak Erwin dan Ibu Sylvia Tuhan. Mungkin mereka saat ini sangat berat Tuhan menanggung beban ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan damai sejahtera untuk mereka Tuhan. Kami mau terus topang gembala kami Tuhan, karena kami yakin Tuhan gembala kami juga sangat sayang domba-dombanya. Untuk itu kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, berikan kesehatan yang prima untuk Pak Erwin, Bu Sylvia dan anak-anak dan keluarga besarnya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Kak Vera dan Kak Febri dan Kevas yang ada di Pinang Tuhan. Tolong berkati juga pembina kami Tuhan. Kami sangat mengasihi Kak Vera Tuhan, dan juga Ko Edwin Tuhan secara khusus. Kami yakin Tuhan Ko Edwin saat ini sehat, untuk Tobi dan C Angel yang ada di rumah juga sehat di dalam nama Yesus. Kami perkatakan untuk COVID-19 diam, tenanglah. Sekali lagi kami perkatakan untuk COVID-19 diam, tenanglah. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata, perkataan Tuhan itu sungguh besar. Kami yakin 2-3 orang berkumpul dengan sehati dan sepakat, di situ Tuhan akan mendengarkan dari sorga. Dan kami di sini lebih dari itu Tuhan. Kami di sini lebih dari itu. Kami yakin kuasa Tuhan akan mengalir Tuhan. Dan juga untuk wadah ini Tuhan, Shine. Kami bangga Tuhan, sekali lagi kami bangga punya wadah seperti Shine Community ini Tuhan. Wadah bersama di rumah sesuai dengan visinya dan menjadi terang dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk kami yang hadir Tuhan, Kau berikan kesehatan yang prima, tidak ada sakit penyakit Tuhan. Dan kami juga perkatakan untuk klaster HOG di Kota Batam berhenti, tidak ada lagi yang menyebarkan untuk klaster ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk segalanya Bapak. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang paling jujur, apapun yang akan di-sharingkan, apapun yang Tuhan ingin berbicara untuk kami, Tuhan berbicaralah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Halo, shalom guys. Sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman kita. Sorry ya, agak gugup nih. Karena baru pertama kali kayak gini kan. Oke. Dengar kan suara saya? Kalau dengar kasih jempolnya dong. Jelas ya, cukup jelas kan? Oke. Hari ini saya dikhususkan untuk sharing sama leader semuanya. Oke. Sorry. Sorry guys. Di stop deh. Nampak nggak guys? Oke. Nampak nggak? Muncul slide-nya, muncul ya? Oke. Hari ini saya mau sharing tentang what does God want from us? Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita di saat-saat ini?
Sebelum saya masuk lebih dalam untuk sharing ini, saya mau cerita sedikit aja mengapa saya mau ambil uh, tema ini, judul ini. Soalnya sebelum dalam beberapa bulan kemudian, yang lalu ya, itu kan kita kita mengalami musibah wabah COVID. Jadi salah satu membuat saya itu cukup khawatir dalam masalah bisnis saya sendiri dan hal yang harus saya lakukan, tapi karena bulan ini dan beberapa bulan lalu kena terkena dampak itu, jadi saya tanya sama Tuhan. Memang sih Tuhan nggak secara langsung menjawab kenapa nggak tanya sama Tuhan, tapi aku lebih fokusnya itu ke diri sendiri, menanya hal-hal yang tidak mengandalkan Tuhan. Bentar guys, sebelumnya saya mau minta nih biar saya bisa, ini nggak bisa apa ya? Oke, bisa. Oke, saya sebelumnya mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi masalah saya, ya, mengatasi masalah saya. Tapi karena nggak sanggup, karena saya menyerah dan saya tidak mencari ke hadapan Tuhan juga saat itu, karena saya sangat stres dengan kondisi saya saat itu. Jadi saya hanya pulang kerja, main gadget, main handphone, ataupun ya makan. Terus kalau makannya itu jam 7 sore atau jam 8 sore, saya pasti jam 12 malam itu pasti pengen makan lagi. Jadi tiap harinya itu kayak gitu terus. Jadi saya longgar istilahnya, kayak udah jarang sama cari Tuhan, udah jarang fokus sama Tuhan. Itu sekitar 2 bulan lalu ya. Setelah itu saya ngerasa diri saya kosong gitu. Saya bilang, Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Jadi Tuhan ingatkan, kamu baca Alkitab aja. Baca Alkitab yang toko Alkitab itu yang sekarang kondisinya sama seperti sekarang. Awalnya saya baca Alkitab tentang Ayub. Tapi sebelumnya guys, saya Alkitab saya puji Tuhan saya sudah habis sekitar lebih kurang 3 kali. Jadi saya belajar sekarang, saya baca Alkitab itu fokus ke misalnya kondisi sekarang, apa sih yang di toko Alkitab yang mirip dengan kondisi yang seperti sekarang. Bagaimana toko Alkitab itu mengatasinya. Jadi saya fokusnya belajar seperti baca Alkitab seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya masih belum selesai baca Alkitab, kita selesaikan dulu, baru kita ke depan mau terapin baca Alkitab. Penting kita tetap baca Alkitab, tetap cari tahu seperti apa sih orang-orang atau toko Alkitab dulunya itu dipakai Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Jadi pertama saya baca tentang Ayub. Setelah saya baca tentang Ayub selesai, saya merasa masih belum dapat terlalu kuat untuk mengatasi masalah itu. Terus saya minta Tuhan, apa lagi yang harus saya pelajari dari toko Alkitab? Saya puasa, saya bilang Tuhan, oke, karena banyak hal yang membuat diri saya hilang kendali sama Tuhan. Puasa 1 minggu, habis itu saya puasa untuk tidak main sosmed selama 1 minggu. Saya minta Tuhan, bimbing aku Tuhan, karena aku tidak tahu harus bagaimana. Habis itu Tuhan kasih hikmat, Tuhan bilang, kamu baca aja, ini suara hati ya. Saya yakin ini dari Roh Kudus sih. Bilang, kamu baca tentang Yusuf, karena Yusuf banyak tentang mengajari Mesir, terjadi 7 tahun saat kekrisisan di Mesir. Habis itu saya pengen belajar, kan udah habis di Ayub, saya mau belajar tentang Yusuf. Tapi Yusuf itu ada di dalam Kejadian. Nggak mungkin saya baca setengah tentang dari Kejadian. Jadi suara hati ini bicara lagi nih, kamu harus baca dari awal. Ya, saya kayak sedikit menantang, kenapa harus membaca harus dari awal Tuhan? Kan saya fokusnya mau di Ayub. Yang awal aja, yang Kejadian 1 sampai kejadian berikutnya sebelum Ayub, mungkin hal-hal yang ada mengatasi seperti itu. Apalagi kejadian pertama, Tuhan yang cerita tentang menciptakan ini. Sampai kejadian itu, loh. Setelah itu, saya baca, baru pasal pertama, dan saya merasa selama saya kenal Tuhan,
baca kejadian hanya 5 hari, 50 pasal, itu selesai. Jadi 1 hari saya baca 10 pasal. Saya sangat excited saat itu baca Alkitab tentang Kejadian. Nah, saya baca, saya mendapatkan beberapa hal dari Kejadian 1 sampai Kejadian 10. Memang setelah itu banyak ya, tapi saya mau ngambil Kejadian 1 sampai Kejadian 10 yang akan saya bagikan ke teman-teman untuk hari ini. Tapi nggak semua ayat saya bahas, tapi saya bahasnya itu lompat-lompat ya, karena yang saya ambil yang penting-penting aja menurut saya bagikan ke teman-teman. Oke. Nah, oke. Ini Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Saya ambil yang dari sini. Kursor saya nampak nggak ya? Ada nampak kursor nggak? Nampak ya? Gerak-gerak kursor saya nampak ya? Oke. Ini saya bulatin. Ada 2 bulat. Ini yang ketiga nih, nanti dulu. Fokus yang ini. Ini yang pertama. Semua yang menurut Tuhan baik, belum tentu baik bagi manusia. Tetapi sudah pasti yang terbaik untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang menurut manusia baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Dan apabila tidak baik bagi Tuhan, pasti tidak. Sorry, ini tidak terbaik ya. Tidak terbaik untuk manusia. Jadi di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2, itu semua bicara tentang penciptaan. Dari penciptaan terang, gelap, bahkan sampai terciptanya kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk yang saya mengambil dari kedua ini, kadang kita melihat kita itu manusia. Pernah mungkin teman-teman mendengar salah satu iklan, tapi nggak usah disebarin. Salah satu iklan kayak pernah berkata kayak, oh Indonesia itu panas ya, ada ya, Indonesia itu panas gitu, ada ya. Nah, Tuhan menciptakan matahari itu baik menurut Tuhan. Benar ya, setujuin. Tuhan menciptakan bulan, bahkan matahari, dan semua yang ada di dunia ini, bahkan di bumi dan isi-isinya, itu baik menurut Tuhan. Tapi bagi manusia, itu belum tentu baik. Kita ambil contoh yang simpel aja kayak matahari. Tuhan menciptakan matahari. Mungkin kita hidup di Indonesia, kita merasa, wah Indonesia panas. Indonesia panas. Mungkin bagi manusia itu nggak baik, terutama buat Indonesia. Tapi menurut Tuhan itu baik untuk kita. Kenapa? Contohnya kalau misalnya kita tanpa ada matahari, kita hidup di Atlantik di kutub utara, mungkin kita bisa mati juga di sana, karena di sana derajatnya minus 90 derajat. Ya kan? Kita bersyukur kita hidup, kita dikasih Tuhan, semua yang menurut Tuhan itu baik. Mungkin bagi kita itu nggak baik, tapi Tuhan bilang, aku menurutku baik, itu pasti sudah terbaik bagimu. Sekalipun bagimu tidak baik. Sekalipun bagimu tidak baik. Tetapi apabila menurut kita baik, contohnya yang menurut kita baik, kita makan banyak. Contohnya kemarin itu kasus yang menurut kita itu baik. Contohnya kita makan sehari-hari, terus kita nggak kontrol, kita makan asik makan, menurut kita itu baik karena ya kita makan, menurut kita baik. Tapi bagi Tuhan itu belum tentu baik menurut kita karena kesehatan. Nah, kalau bagi Tuhan itu tidak baik, sudah pasti menurut untuk kita itu pasti tidak terbaik gitu. Dan kita ambil Kejadian 6 ayat 3. Ini, berfirmanlah Tuhan, karena rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, karena kita itu kenapa kita itu kadang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau sama kita yang mau itu, kadang kita bertentangan, karena kita manusia itu adalah daging, dan Tuhan itu adalah roh. Tuhan maunya itu kita hidup menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan itu karena Tuhan roh. Jadi kita kadang susah mengimbangin Tuhan karena memang kita ini daging. Tuhan udah bilang sih. Nah, makanya terjadinya umur kita hidupnya paling panjang kan itu ada 100-an aja. Dulu kan Kejadian 1 sampai Kejadian berikutnya itu Adam Hawa mereka hidup itu 900-an, 800-an ya. Tapi sekarang kita hidupnya 100-an memang karena ya tolong Tuhan sih. Oke. Berikutnya, nah ini asal muasal manusia ini berdosa ya. Ini Kejadian 3, ini dosa pertama manusia. Mungkin ada sedikit hal yang saya bahas tentang ini, nanti saya bawa ke intinya. Ini Kejadian 3, dosa pertama manusia. Saat Adam dan Hawa
di apa dibawa dosa sama iblis di Taman Eden saat Tuhan perintahkan semua pohon sini buahnya bisa kamu makan, misalkan satu pohon itu pohon kehidupan jangan kamu makan, karena kalau mau makan kamu pasti mati. Tapi datanglah si iblis menyerupai nyamar jadi ular, dia berkata semua pohon sudah, Tuhan bilang semua pohon tidak boleh kamu makan kan, padahal Tuhan bilang semua pohon boleh kamu makan, yang penting pohon satu ini tidak boleh kamu makan, pohon kehidupan. Nanti kalau kamu makan nanti kamu pasti mati. Tapi iblis berbohong sama manusia. Nah, itu pertamanya dosa manusia jatuh karena makan buah itu. Yang keempat, Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain. Ini keturunan Kain ini anaknya dari Adam dan Hawa. Ini keturunan yang keduanya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Tuhan sudah bilang, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Tuhan sudah berpuasa, kita harus berpuasa atas dosa. Kata Kain kepada adiknya Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Disinilah terjadinya pembunuhan pertama kali yang ada di dunia. Ini terjadinya pembunuhan pertama di dunia. Inilah saat Kain membunuh Habel. Oke, berikut. Ini baru terjadinya Tuhan menyesal dan sangat marah. Tuhan sangat menyesal dan marah. Kita baca di Kejadian, teman-teman kita buka Alkitab. Langsung kita buka Alkitab. Ini Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan. Semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan mulai marah, Tuhan sangat marah saat itu. Kita lanjut yang 11 dan 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bumi sudah rusak dengan penuh kekerasan, dimulai dari dosa Adam dan Hawa dan keturunan itu terjadi pembunuhan, dan saat itu adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di situ Tuhan marah. Tuhan marah hanya karena manusia jatuh dalam dosa pembunuhan. Karena di zaman dulu, nggak ada namanya seperti zaman sekarang, teknologi segala macam. Zaman dulu itu hanya dosanya itu, mungkin kita bisa perkirakan ya, berbohong, membunuh, sama mencuri kali ya. Nah, itu dosa zaman dulu, karena teknologi belum ada ya kan. Nah, mau dibilangkan zaman sekarang, itu pembunuhan, memang pembunuhan itu salah satu kasus yang sangat kejam, yang sangat parah, karena menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu pembunuhan itu banyak sekali caranya. Dengan adanya teknologi, dengan adanya makanan-makanan, kita bisa tahu kayak teknologi bisa membuli orang sehingga dia kehilangan jiwanya, kehilangan rasa PD-nya, rasa bunuh diri. Mungkin itu kita merasa itu dia bunuh diri, tapi kita tanpa kita sadari, kita yang membuli dia itu, kita membunuh dia tanpa secara langsung gitu loh. Terus narkoba lah, yang lain itu salah satu pembunuhan, tapi secara tidak langsung. Mungkin menurut saya itu lebih gampang pembunuhan zaman dulu, karena dibunuh langsung mati di tempat. Dibandingkan zaman sekarang pembunuhan secara tidak langsung, seperti menggorok leher orang menggunakan pisau tumpul, gitu loh. Dengan cara, mungkin kita lihat dengan cara pemakaian narkoba, penyebaran narkoba, pembulian segala macam, itu salah satu penyiksaan dulu, menderita baru
meninggal. Kan lebih kejam lagi zaman sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, itu marah zaman dulu dan Tuhan datangkan air bah. Tuhan mendatangkan air bah terhadap Nuh. Kita baca Kejadian 6, 17-18. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau ini dengan Nuh ya, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, kok bisa sih Tuhan bisa mendapatkan Nuh? Kok bisa sih? Kenapa Tuhan nggak pakai orang-orang yang bisa? Padahal di saat itu juga sudah banyak manusia yang ada. Kenapa Tuhan memilih Nuh? Kenapa Tuhan memiliki perjanjian dengan Nuh? Kenapa tidak dengan lain gitu loh? Nah, ini saya mendapatkan sesi soal pribadi ini. Ya, ini kata dari saya ya. Dengan yang hiduplah berbeda daripada yang lain. Ini kasih karunia, baca ke 6, 8-9 ya. Saya bacakan. Tetapi Nuh mendapatkan di mata Nuh kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dan hiduplah berbeda daripada yang lain. Maksudnya di zaman sekarang kita melihat banyak orang yang hidupnya itu berbeda. Mungkin ada yang stresnya masuk ke dalam clubbing. Di saat dia stres, dia mengkonsumsi di sini Tuhan bilang, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mungkin di zamannya dulu terjadi pembunuhan segala macam, tapi bisa saja Nuh itu ikut stres. Dia berpikir, oh iya juga sih, kenapa aku harus, kalau secara Nuh tidak mengenal Tuhan ya, terjadi pembunuhan banyak di mana-mana. Mungkin Nuh bisa juga jika jaga-jaga, cepat tahu ada orang menyerang keluarganya, aku bunuh lebih dulu orang itu. Tapi Nuh tidak melakukan seperti itu. Nuh mendapatkan kasih karunia dan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak bercela di zamannya. Dia hidup berbeda daripada yang lain dan dia bergaul cukup sama Tuhan. Nah, setelah dia bergaul sama Tuhan, Tuhan bimbing dia. Tuhan bimbing dia. Nah, Tuhan bimbing dia. Proses selama pembuatan bahtera. Tuhan bilang, kamu buatkan satu kapal untuk kamu bisa hidup dan tidak terkena musibah seperti air bah. Nah, proses selama pembuatan bahtera dan lamanya Nuh di dalam kapal itu. Di Kejadian 5 ayat 32. Ini Nuh di saat itu Nuh berumur 500 tahun. Nuh sudah punya anak yaitu Sem, Yafet dan Ham. Nah, setelah itu Nuh disuruh Tuhan buatkan bahtera. Dan buat bahtera itu di Kejadian 7 sampai 6. Nuh selesai buat bahtera itu umur 600 tahun. Saya baca sih baterai yang Tuhan mau Nuh buatkan. Ternyata panjangnya itu 300 hasta, lebarnya kalau aku sekitar 40 ya, tingginya 30. Saya lupa sekitar. Penting panjangnya saya tahu itu 300 hasta. Dan saya baca satu hasta itu 45 cm. Itu lebih besar daripada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola itu panjangnya itu sekitar 90-an meter. Dan dia itu lebih panjang sekitar 100-an meter. Kita kali aja deh 300 hasta kali 45 cm ya. Kalau lebih 100-an meter. Nah, itu dikerjakan selama 1 tahun. Dikerjakan selama tahun. Yang siapa sih yang kerjanya? Yang kerjanya itu Nuh, anak-anaknya, istrinya, bayangin 100 tahun. Tapi aku berani yakin itu pasti ditolong sama Tuhan. Kalau nggak ditolong sama Tuhan, nggak mungkin selesai. Kapasitas itu dikerjakan hanya sekian orang, nggak sampai 10 orang. Dengan kapal ukuran sebesar itu. Nah, kita lanjut. Kejadian 8 ayat 13 sampai 14. Ini pada umur 601 Nuh keluar dari bahtera. Nah, saya mau sedikit sharing juga nih tentang ini. Kita mungkin melihat zaman-zaman sekarang, kondisi sekarang seperti COVID, Corona,
kita menurut manusia, menurut secara kita manusiawi, ini adalah tidak setuju, nggak baik karena menimbulkan banyak hal seperti kan ada teman-teman di PHK, ada juga yang kerjanya juga berantakan, usaha karena nggak ada penghasilan harus kemana-mana karena COVID. Tapi setelah saya baca Alkitab Kejadian 1 sampai selesai dan saya ambil dari Kejadian 1 sampai 10, itu saya merasakan kayak Tuhan izinkan ini terjadi, ada baiknya. Menurut Tuhan baik bagi dia. Kenapa? Karena gini loh, saya masih ingat waktu awal Desember tahun 2019, kita dari tim leader pernah meeting sekali. Itu pernah masuk saya leaders meeting. Saya pernah ditanyakan oleh leader beberapa hal serupa dan saya mengatakan tuh, guys, saya sibuk di dalam kerjaan, saya nggak bisa bersama keluarga, saya fokusnya dalam pelayanan, saya sibuk dalam ini. Nah, teman-teman, setelah apapun yang saya ngomong kayak gitu, saya bilang, saya nggak bisa begitu antusias dalam pelayanan, mulai redup, karena orang tua saya, keluarga kita nggak begitu fokus, juga fokusnya pelayanan, kita fokusnya kerjaan, kita pun nggak bisa cari Tuhan, karena kita habis kerja, kita capek, kita pulang rumah, kita asik tidur, dan kita tidak punya waktu untuk bersama Tuhan. Nah, kita setiap kali dan Gomora itu mereka dikepung sama bangsa-bangsa di sana, gay lah ya, kumpulan yang hubungannya itu sejenis. Jadi mereka dari bangsanya Abraham yang kayak salah satu di sana itu, mereka berkeluh kesah. Tuhan mendengar, Tuhan bilang, oke, aku akan turun ke kota itu, aku mau mendengar apa sih keluh kesahnya. Nah, sama seperti yang kita saya jalani kemarin. Mungkin Tuhan mendengar apa sih keluh kesah mereka, sehingga mereka itu tidak bisa datang kepadaku. Mereka tidak cari aku. Mereka kemana? Apa sih yang mereka alami itu? Apakah mereka begini-begini? Oke, saya turun, saya mau dengar. Oke, mungkin Tuhan tidak turun secara langsung. Mungkin Tuhan mengutus malaikat yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata. Mungkin ada, ya kita berimajinasi seperti itu ya. Mungkin malaikat turun, dia mencatat, oh ternyata Tony keluhnya sibuk kerja, ya, sibuk kerja. Dia karena sibuk pelayanan, jadi nggak bisa sama keluarga. Oke, aku simpan keluh kesahnya. Aku simpan, aku laporkan ke Tuhan. Nah, sekarang Tuhan jawab. Teman. Oke, Tony. Saya anggapnya saya sendiri, saya ngalamin. Tuhan bilang, oke, Tony. Sesuai yang kemarin kamu, keluh kesah kamu, aku dengar. Sekarang aku jadikan dunia tidak sibuk lagi. Kerjaan kamu juga tidak sibuk lagi. Kamu fokus di rumah. Banyak waktu untuk kamu biarkan bersamaku. Banyak kan teman-teman. Saya yakin juga sebagian dari teman-teman mengalami sama seperti yang saya alami. Kita banyak waktu di rumah. Kita punya lebih banyak waktu karena kerjaan. Ada sebagian yang di-shiftkan. Ada sebagian yang dipulang cepat. Dan ada juga sebagian yang dirumahkan. Kita juga banyak waktu sekarang ini di rumah. Nah, Tuhan tanya balik nih. Saya. Sorry Tony, kemarin bukannya kamu bilang waktu kamu cukup banyak terbuang karena kerjaan kamu ini. Sekarang kamu sudah bebas. Yuk kembali ke aku. Nyatanya enggak juga. Nyatanya juga enggak. Kenapa enggak? Setelah kita selesai dari sana, kita udah janji dengan Tuhan ya. Kita udah bilang Tuhan, aku nggak punya waktu dan segala macam. Oke Tuhan kasih. Dan sekarang kita malah sibuknya di gadget. Kita sibuknya di HP. Kita nonton drama Korea, kita main games. Mungkin itu boleh, itu sangat boleh sekali. Tapi kita harus ingat balik. Kapan sih gitu yang waktu Tuhan? Gitu. Saya jujur, saya kemarin itu pas setelah saya di rumah, kayak kerjaan saya cukup, semuanya sudah mulai nggak begitu sibuk, saya fokus di rumah. Ya, main handphone aja kerjaan. Main handphone, kalau nggak fokusnya di laptop, apa yang harus saya kerjakan di laptop itu, jadi waktu saya itu harian habis di sana sama makan. Jadi habis ya waktu di sana. Nah, Tuhan balik lagi, Tuhan bilang, oh, bukannya kemarin kamu bilang gitu, sekarang kamu juga habis waktu loh. Jadi itu bukan sebuah alasan saat itu. Itu bukan sebuah alasan bagi Tuhan untuk
Kalau untuk kamu itu nggak melayani Tuhan, nggak bergaul sama keluarga, nggak berkomunikasi sama keluarga karena pelayanan, itu bukan sebuah alasan. Tuhan berkata seperti itu bukan sebuah alasan. Hanya diri kamu saja yang tidak bergerak dan tidak berniat sebenarnya. Nah, sekarang Tuhan kasih waktu. Sama aja kamu tidak kembali ke Tuhan, kamu juga nggak begitu fokus sama Tuhan, dan begitu juga keluarga, kamu tidak begitu komunikasi sama keluarga, ya sama aja. Nah, jadi maunya apa? Tadi saya ditegur Tuhan, saya sadar, oke Tuhan, aku mau puasa. Aku puasa, makan, aku puasa gadget, aku puasa sosmed. Di situ aku benar-benar berubah, aku benar-benar merasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa? Sama seperti Nuh yang sekarang dia jalani. Kita berani yakin juga, saya berani yakin juga, selama Nuh di dalam Bahtera, selama 1 tahun, ini 1 tahun, 601, ini ada 2 bulan lagi ya, 1 tahun, 2 bulan, Nuh di dalam Bahtera. Nuh di dalam Bahtera, sama keluarganya. Aku berani yakin, Nuh itu di dalam Bahtera itu fokusnya sama Tuhan dan keluarga. Sekalipun ada binatang-binatang di dalam, tapi aku berani yakin, di dalam Bahtera itu cuma hanya Nuh, keluarga, dan Tuhan. Dia fokusnya melayani Tuhan, dia fokusnya cari Tuhan, dia fokusnya sama keluarga. Nah, sama seperti kondisi kita sekarang. Kita di rumah kan, kita di dalam rumah kebanyakan waktu, kita harus sama seperti Nuh, fokus kita itu adalah Tuhan dan keluarga. Itu yang sama Nuh lakukan. Nah, kita bisa terapin nggak seperti itu? Nah, oke, apa sih hasilnya selama Nuh di sana? Apa sih Nuh yang dapat dari Tuhan? Setelah dia bergaul sama Tuhan, setelah dia menjadi pribadi yang begitu dikenal sama Tuhan. Ini. Nuh mendapat kepercayaan dari Tuhan. Ini hadiah-hadiahnya yang berkat-berkat Nuh dapatnya. Kita buka ya. Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Saya bacakan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Karena Nuh jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Nuh yang cukup bergaul sama Tuhan, karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, kita masih hidup sekarang. Kalau seandainya di sana itu Tuhan tidak mendapatkan pribadi Nuh yang begitu setia sama Tuhan, mungkin Tuhan sudah menghancurkan bumi. Tuhan tidak tahu lagi kita itu apakah Tuhan masih menciptakan bumi, atau mungkin Tuhan bakal menciptakan bumi tapi bukan lagi manusia yang diciptakan. Mungkin seperti ya robot kali yang hidup di dunia, yang tidak bisa mengkhianati Tuhan, yang hanya taunya itu taat gitu loh. Sedangkan saat ini kita dikasih kebebasan sama Tuhan untuk memilih. Karenanya Nuh mendapat kasih karunia, karena Nuh dia bergaul dengan Tuhan dan mendapat pandangan Tuhan yang terbaik. Kita masih hidup sekarang. Terus yang Kejadian 9, 2 dan 3. Ini hadiah keduanya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ternyata teman-teman, di zamannya Adam, Hawa sampai sebelum Nuh, itu mereka tidak boleh makan daging. Itu mereka hanya diperbolehkan makan sayur, buah-buahan, pokoknya tanaman. Tidak boleh makan di saat itu. Nah, karena terjadinya Arba dan Nuh taat sama Tuhan dan keluar dari Bahtera, Nuh boleh makan daging. Nuh boleh makan daging. Di situ tadi bilang segala yang bergerak di muka bumi dan segala yang ikan di laut, ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Itulah dia boleh makan daging. Akan telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, dulunya itu sebelum Nuh itu mereka cuma makannya tuh tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, setelah itu baru sekarang boleh makan daging, sama seperti kita sekarang juga boleh makan daging. Karenanya juga Nuh, berkat dari Nuh yang kita hidup, dan sekarang kita boleh makan daging. Juga berkat Nuh. Terus ini 9, 11 sampai 7. Ini 11 menit cukup panjang sekali. Panjang sekali ya. Saya ambil singkatnya aja. 9. Oke.
maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilakukan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, sampai saat itu, sampai sekarang, dunia tidak akan pernah terjadi air bah lagi. Tapi masih ada tsunami. Tsunami masih tidak terjadi lagi di dunia. Terus perjanjian ini adalah kita bisa ngelihat, mungkin ya kalau yang baca kita mungkin sudah tahu, kita bisa ngelihat tiap kali hujan ada munculnya pelangi, itu salah satu perjanjian antara Tuhan dan manusia. Tiap kali hujan ada muncul Tuhan dan Nuh, itu sebuah perjanjian. Nah, yang lebih kerennya lagi, mungkin teman-teman yang baca kitab Kejadian 1-10, ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh. Awalnya saya nggak ngeh, ini benar-benar ada gitu loh. Ini 9:20, saya nggak ngeh awalnya. Tapi ketika saya dibalik lagi saya baca, ini benar-benar keren. Kita sama-sama percaya. Di 9:20 ya. 9:20. Nah, Nuh menjadi petani. Dialah yang mulai kebun anggur. Gini loh teman-teman. Ketika dia keluar dari masa-masa yang cukup menegangkan selama air bah, tapi dia berkenan sama Tuhan, dia hidup cukup bergaul sama Tuhan. Tuhan memberi dia hadiah bukan hanya di pertama, kedua, dan ketiga. Dia menjadi salah satu inovasi. Sebelumnya belum ada kebun anggur, tapi dia menciptakan bahwa masa-masa COVID seperti ini, itu adalah masa-masa Tuhan yang ingin membentuk kita, di mana kita menjadi anak yang lebih dekat sama Tuhan. Ketika kita keluar, kita sudah dipersiapkan Tuhan menjadi pasukan apa yang akan terjadi dalam hidup baru yang terjadi, ataupun sama orang-orang yang hebat. Mungkin kita tidak menjadi orang yang seperti Nuh, membuat sesuatu yang belum pernah ada, tapi pada mungkinnya Tuhan memperkenalkan orang-orang yang membutuhkan kita juga, gitu loh, tanpa sengaja. Nih, kasih kamu, Tuhan memberikan orang-orang yang, misalnya kita nggak punya uang, kita punya ide, tapi kita bisa tuangkan orang yang lebih bisa mensupport kita, misalnya dalam keuangan, misalnya anak bos atau bagaimana, ataupun kita punya dana tapi kita nggak punya ide, dan Tuhan kenalkan sama kita atau orang yang punya ide yang luar biasa. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi saya merasa Tuhan itu pernah tidak adil. Tuhan itu sangat adil, dan segala sesuatu yang terjadi ini itu pasti ada baiknya bagi kita semua. Mungkin hanya kita sendiri yang kita merasakan ini Tuhan baik. Kenapa yang aku kasihi, aku sayang bisa kena ini, kena itu. Ini bagi kita ini sesuatu musibah yang sangat tidak baik bagi kita. Tapi Tuhan berbicara, ini pasti ada baiknya bagi kamu, gitu loh. Mungkin juga teman-teman berkata, saya juga pernah dengar beberapa orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan juga kena COVID, ada yang meninggal atau bagaimana. Gini teman-teman, mungkin kita bisa mengatakan bagaimana mereka kembali ke Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu, setelah mereka pergi, setelah mereka meninggal, kemana mereka pergi? Itu yang paling penting kita harus kita tahu. Jangan sampai mereka meninggal dengan cara senyum, cara badan yang utuh, tapi kita tidak tahu ketika dia meninggal kemana dia pergi. Nah, kalau kita mendengar pendeta-pendeta yang kena COVID terus meninggal, kita hanya bisa bersyukur karena kemana meninggalnya kita sudah pasti mereka pasti surga bersama Tuhan. Amin. Oke, terus, nah ini kita kembali ke Tuhan. Oke, sebelumnya saya mau juga kesaksian. Ini kesaksian ini cukup saya sangat bersyukur dan juga ada sedikit sedih ya. Pertama, saya dalam hutang. Salah satu teman ini yang membantu saya, bukan membantu dalam materi uang ya, tapi dia membantu saya dalam jalan.
gitu loh. Dia masih muda dan punya keluarga. Dia ini salah satu anak dari bos yang ada di Batam ini, cukup terkenal bapaknya, salah satu pemilik developer yang lama, dan dia cukup akrab sama saya. Saya bersyukur sama Tuhan saya bisa ketemu dia. Di saat itu 2 minggu lalu kita ada satu proyek mau kita jalankan sama beberapa teman. Rencananya itu kita mau ketemu dan meeting. Sebelum meeting, 2-3 hari sebelum meeting, dia ini saya tanya dia, bro gimana kabarnya? Dia bilang, bro saya lagi di rumah sakit. Kenapa? Saya kemarin batuk berdahak. Terus saya cek di dokter karena saya sudah batuk 10 hari nggak sembuh katanya. Oke, jadi gimana hasilnya? Saya disuruh ikut rapid test. 2 kali rapid test itu negatif. 2 kali rapid test negatif. Ketika disuruh swab test itu positif. Langsung kita saat dia swab test, besoknya itu sudah rencana mau meeting. Kita mau ketemu, mau bahas proyek itu bagaimana ke depannya. Kita mau meeting, puji Tuhan, sebelum kita meeting, dia sudah ketahuan positif dan langsung dibawa ke dalam. Nah, saya bersyukurnya itu Tuhan baik tidak mempertemukan aku sama dia. 2 bulan tidak ketemu, pas mau ketemu kejadian seperti itu. Nah, yang saya syukurkan itu saya tidak ketemu dengan dia, dan yang saya sedihkan itu tidak jadi meeting. Proyek kami ditunda karena teman kita yang masih di sana. Itu yang saya bersyukur. Tuhan itu baiknya. Kadang tidak baik menurut saya meeting dan proyek berjalan, semua hal masalah materi uang. Menurut Tuhan itu tidak baik. Tapi tidak, karena salah satu pasien jadi pasien di dalam. Itu sih yang saya bersyukur, Tuhan itu baik. Dan saya juga lagi merencanakan proyek-proyek yang di tahun 2020 ini banyak sekali proyek yang kami mau jalankan, tapi karena banyak sekali tertunda, saya nggak tahu tahun depan proyek ini atau enggak, tapi saya selalu yakin Tuhan yang terbaik gitu loh. Karena satu lagu sih yang selalu saya ingat di saat saya lagi sedih, di saat saya lagi mengalami masalah, saya selalu ingat lagu ini loh. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Itu aku selalu dengar lagu itu, aku selalu menyanyikan lagu itu karena aku yakin apapun yang terjadi mungkin tidak baik bagiku, tapi aku yakin Tuhan baik dan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman, bagi semuanya. Kita kembali ke Tuhan, jadikan pribadi kita itu yang bergaul dekat sama Tuhan, yang berkenan sama Tuhan, supaya ketika kita keluar dari masa-masa seperti ini, kita bukan lagi menjadi orang yang ketinggalan. Kita akan menjadi orang yang berinovasi sesuatu yang baru, ataupun kita dipakai Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat. Amin. Kita tutup nafas sebentar, kita doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti bahwa di kami Tuhan. Tuhan ajari kami mengerti kebaikan dan yang terbaik bagi kami di mana, supaya Tuhan kami ingin menjadi anak yang berkenan, selalu bergaul sama Tuhan di setiap hari Tuhan. Sama seperti Nuh yang hidup berkenan, yang tidak bercela di zamannya, yang cukup bergaul dengan Engkau Tuhan. Kami mau juga seperti Nuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman Tuhan.
yang lagi mengalami kondisi yang tidak enak Tuhan, atau kondisi yang menyedihkan, ataupun di dalam usahanya yang cukup drop, ataupun usahanya yang turun Tuhan, yang down, yang drop, ataupun pekerjaannya yang sudah dirumahkan, gajinya yang dipotong setengah. Tuhan, Kau jamah hati mereka Tuhan, bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan yang sharing, kiranya ini menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan kembali berkati, amin. Tuhan, sekarang kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari semua anak-anak Tuhan ambil roti di tangan kita. Siapkan roti, apapun rotinya boleh. Siapkan pengganti anggur, atau boleh. Yang lain beralkohol. Siapkan hati kita. Kalau ada yang nggak beres dalam hati kita, mari minta ampun sama Tuhan. Biarlah kita melakukan perjamuan kudus dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh ingin bertobat di hadapan Tuhan, menerima kemurahan darah Yesus dan tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami ingin menikmati tubuh-Mu dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Mari kita angkat roti ini, kita angkat tinggi ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Anak Jisi dan Newt yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu kita semua mendapat bagian dalam satu tubuh. Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita ke tinggi ke atas. Haleluya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Anak-anak Jisi dan Yud yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur atas persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Terima kasih. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar
semakin bertambah Haleluya Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Kau berdoa untuk setiap anak-anak yang beribadah hari ini Tuhan. Doa dan tunggu kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu kami nikmati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan dalam Dalam nama Yesus. demi nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anakku di masa pandemi ini sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka memandang dengan mata Tuhan. Mereka berpikir dengan pikiran Kristus. Mereka berbicara seperti apa yang Tuhan mau mereka berkata. Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang berbeda di tengah-tengah pandemi. Bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kami bisa melihat janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua sembuh roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang menerima janji Tuhan, Yud dan Cici katakan amin. Oke. Wow, luar biasa. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang udah kita dengar. Sebelum kita akan melakukan persembahan, tapi sebelum itu saya mau ingatkan lagi untuk minggu depan kita akan melakukan Zoom ini, ibadah lewat Zoom. Jadi untuk teman-teman yang mungkin namanya di Zoom ada yang satu huruf atau nama-nama yang berbeda-beda ya, yang aneh-aneh, tolong nanti diganti. Jadi minggu depan kita bisa lebih kenal dengan lebih baik ya. Oke, terus kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan videonya karena kita sangat ingin melihat wajah-wajah kalian. Kita udah lama nggak ketemu kalian semua. Oke, nah sekarang sebentar kita akan berikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kami tanam apa yang sudah ditabur menjadi benih yang sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Biar hari ini menjadi saksi Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima kasih Bapak, sebentar kami dalam persembahan, terutama persembahan persepuluhan kami Tuhan, biar Engkau urapi, berkati lebih lagi lewat kekurangan kami kembalikan sebagian berkat Tuhan. Kami percaya yang terbaik dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan syukur, haleluya. Amin. Ini gereja persembahan via online juga. Nggak usah di Bluetooth, jadi kalian tinggal kirim aja persembahannya melalui bisa via rekening BCA, nomor rekening yang ada di layar sekarang atas nama Gaby Winsor. Kemudian juga bisa dengan scan barcode aja yang di sebelah kiri layar kalian, itu bisa melalui Dana, GoMobile, GoPay, OVO, dan yang lainnya. Ya, jadi bisa langsung aja ke sana. Oke, kita lanjut pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama kita melakukan ada online prayer gathering. Nah, itu dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, itu jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam di Instagram kita @sharensorahoge. Yang belum follow silakan follow dan kita akan live di sana. Nah, khusus hari Sabtu kita ada TikTok. Nah, itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Kalian juga bisa bertanya-tanya di sana. Kita akan dapat insight yang baru nih dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Oke, next. Selanjutnya kita juga ada namanya Shine Ngopi, ngobrol pintar ya, setiap hari Jumat jam 8 malam. Sama juga di Instagram kita live secara langsung di @shine_hauge. Next. Kemudian, oh ya buat teman-teman nih kita ada cool online. Ya, jadi walaupun pandemi kita nggak bisa ketemu, tapi kita bisa melakukannya lewat berbagai media. Dimanapun kita berada, itu ada yang weekdays dan weekend. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jadwal-jadwalnya dan cool mana aja yang bisa available untuk join, itu bisa langsung DM aja di @shine_hauge. Nah, di sana kita bisa bertumbuh bersama, dapat pesan-pesan yang baru dengan hari-hari ini yang sedang terjadi. Oke, next.
Nah, kita juga menganjurkan untuk memfollow, tadi udah disuruh follow juga ya di @Sian_Hauge dan juga di YouTube channel kita Sian Hauge. Ada video-video bisa dilihat khotbah hari ini mungkin ketinggalan atau mungkin mau membagikan khotbah hari ini ke teman juga bisa melalui YouTube kita. Oke, next. Oke, selanjutnya saya rindu untuk menyapa teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah kita hari ini. Boleh chat di bawah dengan tulisan saya dong. Nah, itu saya dong. Oke, ada nggak? Baru join? Ada yang baru join? Nah, boleh juga kita semua baru join Zoom ya. Ya, semua baru join. Semua baru join Zoom. Oke, boleh teman-teman di scan atau boleh klik link yang sudah dibagikan. Kita mau mendapat informasi lebih lanjut dan bisa menghubungi kalian ya supaya kita terkonek. Oke, sepertinya itu aja pengumuman hari ini. Sebentar kita juga akan menerima berkat daripada Tuhan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Yuk kita siapkan hati kita, mau terima berkat Tuhan. Juga Koko mohon doanya ya. Karena mungkin kalau ada yang belum tahu, Koko sekarang lagi di rumah sakit Galang karena positif COVID. Dan Ci Angel sama Toby udah di swab yang pertama, hasilnya negatif. Puji Tuhan. Doain biar hasil yang kedua juga negatif. Dan Koko juga Selasa ini akan di swab lagi. Jadi biar hasilnya negatif, karena kalau 2 kali negatif baru bisa pulang gitu. Oke, jadi yuk kita satukan hati, kita terima berkat Tuhan. Thank you buat semua yang udah join. Minggu depan kita ketemu lagi dan ajak teman yang lain ya supaya kita bisa sama-sama ibadah. Dan habis ini teman-teman kita akan foto bareng. Jadi tolong videonya semua dibuka setelah ini ya. Videonya semua dibuka, kita akan foto bareng setelah doa berkat. Yuk kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membawa kita terus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di masa-masa ini. Supaya kami nggak jadi orang-orang yang nganggur Tuhan, tapi kami jadi orang-orang yang berada misinya. Karena kami tahu penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir untuk orang-orang yang berjalan dalam misinya Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat-Mu, kami bawa ini ke rumah kami bawa ini ke dalam keluarga kami, supaya mereka juga merasakan ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam kami. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin.